Poster on the wall, who's the fairest of them all? Saya masih ingat dongeng masa kecil tentang Snow White, seorang putri yang sangat cantik. Kecantikannya membuat ratu di kerajaan itu iri hati dan ingin menyingkirkannya. Sang ratu punya kebiasaan untuk bertanya pada cermin ajaibnya, "Hai cermin ajaib, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin itu menjawab, "You are my queen." Jawaban ini membuat sang ratu senang. Sampai suatu hari ketika ia bertanya, cermin itu menjawab, "Snow White, dialah wanita yang tercantik di dunia." Sang ratu lalu murka dan mencari Snow White yang juga adalah anak tirinya untuk dibinasakan. Hai, saya Nancy Dinar. Hari ini kita akan bicarakan tentang keinginan para wanita yang selalu ingin cantik. Siapa yang tidak ingin menjadi seperti Snow White yang punya segalanya? Wajah cantik jelita, dipersunting pangeran yang tampan, yang menyayanginya, dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Namun sayang, seringkali kita justru adalah simbol dari sang ratu yang penuh iri dan dengki, bukan Snow White yang baik hati. Saat ini cermin ajaib yang kita miliki adalah sosial media yang adalah proyeksi kehidupan impian kita, tempat kita menciptakan ilusi dan membandingkan diri. Kita tidak akan membahas hal itu lebih jauh karena sudah banyak konten yang membahas tentang pengaruh sosial media pada kondisi psikologis generasi kita. Sejak tahun 2009, indeks kebahagiaan manusia menurun secara global, ditandai dengan makin maraknya sosial media saat itu hingga kini. Kali ini saya ingin mencoba menjawab mengapa sih wanita ingin menjadi cantik, atau yang paling cantik, atau terus cantik. Jika dipandang dari kacamata evolusi, kecantikan adalah fitur wanita yang bisa membuat pria jatuh hati. Kecantikan adalah konstruksi sosial, bisa berbeda di satu budaya dan budaya lain atau satu era dan era lain. Biasanya kecantikan dihubungkan dengan usia belia, kesegaran, kesehatan yang adalah tanda bahwa wanita tersebut mampu melahirkan keturunan yang sehat. Snow White memiliki semua kriteria ini, sehingga ia sanggup membuat pangeran jatuh cinta. Ibu tirinya tidak. Mungkin saja saat muda ibu tirinya memang sangat cantik, tapi usia telah mengalahkannya. Bukannya menerima kenyataan dan berbahagia untuk anaknya, sang ratu malah menganggapnya saingan. Sang ratu adalah wanita yang tidak pernah selesai dengan hidupnya. Secara natural, wanita memakai kecantikannya untuk menarik perhatian pangeran impian yang kelak dapat meminangnya. Sama seperti kucing betina yang akan mengeong untuk memikat pejantan yang siap kawin. Tapi kucing akan diam ketika takdir alam ini didapatnya. Tidak demikian dengan para wanita. Mengapa mereka terus mengeong untuk selalu cantik selamanya? Itu karena ia berpikir bahwa pangeran jatuh cinta padanya semata-mata oleh kecantikannya. Sehingga muncul rasa takut bahwa pangeran itu juga akan meninggalkannya untuk wanita yang lebih cantik. Proses evolusi ini telah terjadi selama manusia ada, maka tidak semua wanita sadar bahwa dorongan inilah yang menjadi motivasi dari perilakunya. Ia juga menerjemahkan kecantikan sama dengan kasih sayang dan perhatian. Maka semakin cantik, semakin banyak perhatian dan kasih sayang yang ia akan terima. Kenyataan tidak seperti itu. Tidak selalu kecantikan memberikan kasih sayang dan perhatian yang ia butuhkan. Kecantikan saat belia juga akan pudar dengan bertambahnya usia. Sosial media dapat membantunya mempertahankan kecantikan dan memolesnya untuk ditampilkan. Dengan bantuan aplikasi yang terbaru, maka impiannya untuk menjadi cantik jelita dan selalu awet muda tercapai. Ia pun mulai untuk mengusahakan agar image-nya tetap disukai, yang sering kita sebut personal branding. Terus terang, hal ini tidak mudah. Terus memoles diri untuk disukai publik melelahkan. Terus mempertahankan image agar tidak pudar juga menguras emosi. Selalu ada orang lain yang dapat melakukan dengan cara yang lebih baik. Inilah beberapa sebab timbulnya tekanan hidup dan rasa frustasi. Kecantikan yang dipantulkan cermin ajaib itu hanyalah ilusi. Cermin hanya menampilkan diri kita setipis kulit. Siapa diri kita sebenarnya berada pada ruang ketidaksadaran. Semakin tidak sadar, maka semakin distorsi ilusi yang kita lihat. Tanpa daya kita menyerah pada impulsi-impulsi yang tidak diinginkan tapi tidak bisa dikendalikan. Perjalanan untuk bertemu dengan diri yang sebenarnya sangat menyakitkan. Sering keinginan itu muncul karena kita mengalami pergulatan batin hebat yang membuat kita mulai mencari apa arti hidup sebenarnya. Saat itu kita mulai menyadari bahwa arti hidup bukan yang selama ini didikte oleh keluarga dan masyarakat yang berpuas pada money, power, fame, and pleasure. No, tujuan hidup kita bukan untuk itu.
Seorang wanita yang dewasa dan matang berarti lebih mengenal dirinya sendiri, mampu bangun dari ketidaksadaran dan tahu keotentikan dirinya. Menjadi cantik jelita agar menarik perhatian pangeran hanyalah dorongan kebutuhan biologis yang paling dasar. Itu tidak membedakan dirinya dengan wanita lain, bahkan tidak beda dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan lain yang berkelamin betina. Jadi apa yang membuat wanita itu lebih dari sekedar betina untuk beranak pinak? Wanita memiliki kecerdasan dan kreativitas. Dengan kecerdasan kita mampu memecahkan masalah yang kompleks. Dengan kreativitas kita mampu menciptakan karya yang orisinil. Menemukan kemampuan diri yang mungkin selama ini tersembunyi dalam ruang ketidaksadaran dan mengenal potensi serta aspirasi, mengembangkan bakat menjadi prestasi adalah sebagian dari keunikan diri para wanita. Ketika wanita fokus pada nilai-nilai yang lebih tinggi untuk dicapai, seketika rasa ingin selalu muda dan cantik pun sirna. Keinginan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dengan kecantikan juga hilang. Ia menyadari bahwa ternyata dalam dirinya terdapat harta karun yang sangat berharga, yaitu potensi-potensi diri yang perlu dikembangkan. Tips untuk membangkitkan kesadaran wanita. Nomor 1, lihat wajahmu di cermin. Apa yang kamu lihat? Seorang putri cantik jelita atau si buruk rupa? Karena keduanya bukanlah kamu sebenarnya. Itu adalah proyeksi dari ketidaksadaran diri. Proyeksi yang ekstrim adalah ilusi. Wanita bukan cantik jelita atau buruk rupa. Bagaimana jika tidak ada prekonsepsi itu ketika ia melihat dirinya di cermin? Atau bagaimana jika tidak ada cermin sama sekali? You are you, the woman on the mirror is not you. Kesadaran wanita dimulai dari mengenal seluruh kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, bagaimana kamu menghabiskan waktu dalam sehari? Wanita bisa melakukan banyak hal, itu tidak salah. Tapi apakah kita melakukan itu dengan kesadaran atau secara otomatis tanpa tujuan? Jika memasak, memasaklah dengan kesadaran. Jika mengantar jemput anak sekolah, lakukan juga dengan kesadaran. Sekecil apapun aktivitas kita, lakukanlah dengan kesadaran. Ingin menjadi cantik, lakukan juga itu dengan kesadaran. Kesadaran akan mengubah obsesi kita menjadi esensi. Yang ketiga, catat apa yang menjadi obsesimu. Apakah obsesimu ingin menjadi terkenal, disukai banyak orang, punya harta melimpah, punya rumah mewah, keluarga bahagia, pasangan yang selalu cinta, anak-anak yang jadi juara? Obsesi melahirkan obsesi lain. Ketika apa yang menjadi obsesi kita tercapai, maka kita akan menciptakan obsesi lainnya. Masalahnya selalu bukan pada apa yang sudah kita miliki, tapi apa yang belum kita miliki. Ada orang yang merasa kurang meskipun memiliki segalanya. Ada juga orang yang merasa cukup meskipun hidupnya seadanya. Yang keempat, kenali rasa takutmu. Apakah takut kehilangan perhatian dan kasih sayang? Takut tidak punya teman dan tidak menjadi siapa-siapa? Takut menjadi miskin dan tidak punya apa-apa? Takut kehilangan posisi dan jabatan? Takut menjadi tua dan sakit-sakitan? Ada banyak ketakutan kita. Rasa takut ini sering menjadi alasan kita bertindak. Namun rasa takut juga adalah pintu untuk dapat mengenal diri kita sebenarnya. Jangan hindari apa yang kamu takuti, tapi hadapi dengan berani. Rasa takut yang kita taklukkan hari ini tidak akan menjadi momok bagi kita esok hari. Akhirnya para wanita tangguh, mari bangun, bangkit dan miliki kesadaran. Anda diciptakan sebagai makhluk yang tanpa tandingan. Menjadi seperti yang lain sama seperti berlian yang tetap menjadi bongkahan. Izinkan kehidupan menguji dan membersihkan setiap kotoran sehingga nilaimu yang tak terkira itu kelihatan.